Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 317, Pegunungan Hitam Yin yang Misterius. Malam menyelimuti barisan pegunungan Black Yin yang misterius. Cahaya bulan yang sedingin es tumpah ke bawah, menutupi pegunungan dengan lapisan tipis seperti sutra, pemandangannya yang sangat damai dan tenang. Pada saat ini, sebagian besar binatang iblis berlari mengamuk di pegunungan misterius Black Yin, dan praktisi manusia tidak berani berlama-lama di sana. Namun, malam ini jelas merupakan acara yang tak diharapkan. Swish swish swish. Suara angin yang sangat tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang tenang, segera menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat. Namun, sebelum binatang iblis ini mengaum, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti belalang di kejauhan. Suara angin kencang seperti badai karena mereka langsung merobek ketenangan pegunungan tersebut. Binatang buas iblis yang kuat dalam pegunungan Black Yin yang misterius jelas memiliki beberapa kecerdasan. Di hadapan pasukan praktisi manusia seperti itu, mereka secara rasional memilih untuk tetap diam. Namun, beberapa binatang iblis yang lebih licik akan bersembunyi di hutan, bersiap untuk menunggu kesempatan lalu membunuh beberapa praktisi manusia yang tertinggal. Lindong secara alami tidak berminat untuk terlalu memperhatikan pemburu licik ini. Dia tahu bahwa masalah yang paling sulit kali ini adalah Tengsa. Kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut masih terlalu kuat. Jika bukan karena bantuan Little Marten, Lindong tidak mungkin selamat menerima serangannya. Meskipun dia telah keluar dari pengepungan Ghastly Puppet Cult, Lindong bisa merasakan aura Tengsa dengan kuat mengunci dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, orang itu pasti akan mengejar seperti belatung yang menggerogoti tulang sampai Lindong terbunuh dan simbol leluhur yang menelan diambil kembali. Selain itu, bukan hanya Tengsa dan praktisi kultus wayang sadis, ada juga faksi dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang memperhatikannya. Begitu ada kesempatan, mereka pasti akan bergerak melawan Lindong dan merebut harta itu. Situasi sekarang sudah sangat suram, salah langkah sedikit saja, maka dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Tatapan Lindong dengan panik berkedip-kedip, sementara Little Flame juga tampaknya merasakan bahaya dan urgensi situasi saat sayapnya yang lebar berwarna darah bergetar secara gila-gilaan, mendesak kecepatannya ke batasnya. Itu tampak seperti garis darah ketika menyapu langit, angin mematikan yang dihasilkan dari kecepatan tinggi langsung memotong beberapa pohon raksasa di bawah. Lindong, orang itu masih mengikuti kita, dan kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengejar kita cepat atau lambat. Ucap Marten kecil. Marten kecil berdiri di bahu Lindong, tatapan tajam di matanya ketika menatap aura tak menyenangkan yang menjulang di belakang mereka. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia secara alami tahu bahwa situasinya agak mengerikan, tapi sekarang, dia tidak punya ide lain selain melarikan diri, kecuali dia bersedia menyerahkan simbol leluhur yang memangsa. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini tidak mungkin baginya. Untuk mendapatkan objek ini, Tuhan tahu berapa banyak usaha yang telah ia keluarkan. Sekarang objek itu ada di tangannya setelah banyak kesulitan, dia benar-benar tidak akan melepaskannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Pikir Lindong, mari pertama-tama kita melarikan diri ke daerah yang lebih dalam dari jajaran Gunung Black Yin misterius. Masih ada banyak binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan ini, selama kami memastikan situasinya terus kacau, kami akan memiliki sedikit peluang. Kata Lindong dengan muram. Baik, jawab Marten kecil. Marten kecil juga perlahan menganggukkan kepalanya. Mereka memang mengambil banyak risiko untuk merebut simbol leluhur yang memangsa saat ini, tetapi selama mereka berhasil mendapatkannya pada akhirnya, itu akan sia-sia betapapun besarnya harganya jika dia menyerah. Pergi, teriak Lindong. Telapak tangan Lindong menepuk Little Flame ketika sayap darah yang terakhir sekali lagi bergetar, membawa ledakan menggelegar ketika mereka terbang melintasi langit di atas pegunungan misterius Black Yin.
Tidak jauh di belakang Lindong, sekelompok besar praktisi gas Lipupet Cult mengikuti. Di depan mereka adalah Teng Sa. Si dia pada saat ini memiliki tatapan gelap yang tak tertandingi saat dia menatap cahaya darah di langit malam, cahaya darah yang terakhir sangat melebihi harapannya. Jika kamu percaya bahwa kamu dapat melarikan diri dengan mengandalkan binatang iblis ini, kamu meremehkan pemimpin sekte ini. Ucap Teng Sa. Ekspresi Teng Sa dingin seperti dia mencibir. Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba mengembun di bawah kakinya, segera menyebabkan kecepatannya menjadi lebih cepat. Kemudian, dia benar-benar meninggalkan jejak di langit, sementara sosoknya menyapu langit dengan kecepatan yang menakjubkan, mengejar Lindong yang ada di depan. Sialan, orang itu meningkatkan kecepatannya. Ucap Lindong. Ledakan sonik yang tiba-tiba dari belakang juga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Dia tahu bahwa Teng Sa tidak lagi berencana untuk berselisih dengannya lebih jauh. Mengaung. Seolah merasakan kecemasan pada diri Lindong, Little Flame mengeluarkan raungan rendah pada saat ini. Cahaya berwarna darah langsung meletus dari tubuhnya saat sayap darah yang sudah lebar benar-benar mengembang sekali lagi. Pada saat ini, sayap itu terlihat persis sama dengan naga kelelawar darah. Jelas, pada saat yang kritis ini, kekuatan darah kelelawar naga darah dalam tubuh Little Flame secara bertahap menunjukkan penggunaannya. Sayap darah yang sangat besar membentang keluar dan dengan guncangan yang kuat, gambar samar muncul. Dalam sekejap, sosok Little Flame muncul 100 meter jauhnya. Ledakan. 2R. Sama seperti tubuh Little Flame memudar, tangan Yuan Power raksasa turun dari langit, dengan kejam memukul tempat yang mereka hentikan sebelumnya, memukul dengan sangat keras sehingga menyebabkan udara meledak. Binatang buas itu, ucap Teng Sa. Serangannya memukul udara kosong, sosok Teng Sa segera muncul. Dia memandang Flame kecil, yang kecepatannya telah meningkat secara substansial, dan kulitnya tidak bisa tidak berubah menjadi sedikit merah. Jika bukan karena binatang ini, Lindong akan langsung terbunuh oleh pukulannya, pikir Teng Sa. Meskipun dia telah menghindar, Teng Si jelas tidak berniat menyerah. Sosoknya sekali lagi meluncur maju saat dia dengan gigi mengejar. Hebat tanpa Yuan Power yang sama menyebar di langit malam, menyebabkan binatang iblis di bawah ini takut dengan rasa khawatir. Sialan, keparat ini benar-benar tidak berencana membiarkan kita pergi. Ucap Lindong. Menghindari serangan sebelumnya telah menyebabkan tubuh Lindong ditutupi keringat dingin, tapi dia dengan cepat merasakan kekuatan sekali lagi menerkam ke arahnya dan mengutuknya. Bocah, kamu telah mengambil harta mereka dan masih berpikir tentang mereka membiarkan kamu pergi, kamu pasti sedang bermimpi. Ucap Marten kecil. Bahkan pada saat ini, Little Marten masih mengeluarkan beberapa kata mengejek sebelum berkata, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan harimau bodoh ini sekarang. Untungnya, kekuatan kelelawar naga darah itu tidak terbuang sia-sia, atau kalau tidak, kakek Marten akan menyembelihnya terlebih dahulu. Kami telah salah perhitungan kali ini. Kami terlalu percaya diri selama ini, tidak tahu bahwa Teng Sa berada pada tahap manifestasi awal, ucap Lindong. Jika itu masalahnya, kami akan bisa mengandalkan kecepatan Little Flame untuk meninggalkannya. Ucap Marten kecil. Tapi sekarang, kita hanya bisa melarikan diri untuk hidup kita, ucap Lindong lalu tertawa pahit. Meskipun Little Flame saat ini hampir tidak bisa menghindari serangan Teng Sa, ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu menakutkan, bahkan dengan lineup mereka tidak bisa bersaing. Dalam pengejaran berikutnya, meskipun serangan Teng Sa menjadi semakin cepat dan mematikan, untungnya, kondisi Little Flame sangat baik, dan mereka dengan gesit menghindari serangan. Sementara Teng Sa menghentakkan kakinya dengan marah, Lindong dan Little Marten diam-diam menghela nafas lega. Namun, seperti yang diprediksi Lindong, pengejaran ini tidak bisa dilanjutkan. Ketika mereka melarikan diri, mereka dengan cepat masuk ke dalam pegunungan misterius Black Yin. Segera, celah alami yang tampaknya tak berujung muncul di depan Lindong. Tidak diketahui seberapa jauh celah alami itu. Dalam pandangannya, yang bisa dilihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu dan terminus Koki yang sangat mengerikan keluar dari celah seperti air mancur. Ketika mereka bertabrakan, mereka terbentuk menjadi aliran teratur yang sangat menakutkan, padat menutupi celah dan langit di atas, seperti penghalang alami yang langsung menghalangi depan Lindong. Celah ibu bumi misterius Black Yin.
Ucap Lindong terkejut. Menatap celah yang muncul di hadapannya, ekspresi Lindong segera berubah. Dia lupa tentang ini, celah misterius Black Yin adalah tempat paling menakutkan di pegunungan misterius Hitam Yin. Bahkan praktisi tahap manifestasi tidak berani masuk terlalu dalam. Aliran ki dingin yang menakutkan dan mematikan itu dapat dengan mudah merobek praktisi tahap manifestasi menjadi berkeping-keping. Ucap Lindong, mengaum. Little Flame juga merasakan betapa mengerikan ki dingin yang menjulang dari celah misterius Black Yin ke langit adalah ketika ia dengan cepat memperlambat kecepatannya. Namun, pada saat ini, Tengsa dari belakang juga dengan cepat muncul dan setelah melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa di langit. Lindong, sepertinya bahkan surga tidak mau membantumu. Pemimpin sekte ingin melihat di mana kamu dapat melarikan diri ke berikutnya. Teriak Tengsa. Ekspresi Lindong suram saat dia menatap Terminus Cold Key yang panik keluar dari celah misterius Black Yin sementara matanya berkedip-kedip dengan panik. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk situasi seperti itu. Swiss. Tidak lama setelah Lindong dan Tengsa muncul di luar celah misterius Black Yin, kultus wayang sadis, berbagai faksi dan praktisi juga bergegas dari jauh di belakang. Gambar demi gambar melayang di langit seperti belalang. Ketika para praktisi yang datang melihat Crevice Black Yin misterius di depan mata mereka, mereka tertegun. Segera setelah itu, mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Mereka tidak berharap bahwa rute pelarian Lindong malah akan memaksanya ke jalan buntu. Sekarang, ada Tengsa dan praktisi kultus wayang mengerikan di depannya sementara celah misterius Black Yin yang berbahaya ada di belakang. Tidak peduli apa, itu semua jalan buntu untuk Lindong. Lindong, apakah kamu masih tidak akan dengan patuh menyerahkan harta karun itu? Cult Puppy Gasly aku suka orang-orang berbakat, jika kamu bergabung dengan Cult Puppet Gasly aku, mungkin kamu masih dapat mempertahankan hidup kamu. Teriak Tengsa, benar, jika kamu tidak menyerahkannya, ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Teriak praktisi wayang Sadia, cepat serahkan. Teriak Trengsa, praktisi kultus boneka sadis sekarang senang ketika teriakan dengan cepat bergema di malam hari. Tengsa saat ini tangannya di belakang punggungnya, ejekan sedikit di matanya yang dingin. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk bergerak, karena tidak ada jalan keluar untuk Lindong saat ini. Lindong, secara sukarela menyerahlah untuk ditangkap atau membiarkan pemimpin sekte menghancurkan keempat anggota tubuhmu dan menangkapmu. Ucap Tengsa sambil tersenyum dingin. Jejak niat kejam dalam suaranya. Tatapan Lindong dengan panik berkedip. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat senyum maniak menyebar dari sudut mulutnya. Tawa nyaring terdengar, langsung menyebabkan ekspresi Tengsa menjadi benar-benar gelap. Secara sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin mengambil kembali harta itu, keluarkan kemampuan kamu. Teriak Lindong menantang. Bab selanjutnya. Bab 318, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka mendengar tawa Lindong yang mengejek, beberapa praktisi elit di sekitar Mysterious Black Yin Crevice keduanya sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang genting seperti itu, Lindong masih tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, nadanya menjadi semakin kasar. Haha, sungguh luar biasa. Namun, aku bertanya-tanya apakah kamu akan tetap sombong setelah pemimpin sekte ini menangkap kamu dan memutuskan anggota tubuh kamu. Ucap Tengsa sangat marah sampai dia tertawa. Sementara itu, kilatan yang sangat kejam terlintas di matanya. Semua orang dari Gasly Puppet Cult dengarkan, menyebar, dan kepung Lindong. Jika ada yang membiarkannya lolos, dia akan dihukum berat. Teriak Tengsa. Iya, jawab semua praktisi. Ketika mereka mendengar suara Tengsa yang keras dan dingin, semua praktisi elit Gasly Puppet Cult dengan tergesa-gesa berteriak, sebelum mereka dengan cepat berpencar. Setiap tempat dipenuhi dengan pasukan Cult Puppy Gasly. Terhadap formasi seperti itu, Lindong benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Semua orang di sini, yang penting hari ini adalah antara sekte boneka mengerikan dan Lindong. Siapapun yang mengintervensi akan menjadi musuh dari sekte wayang sadisku dan kami tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup. Teriak Tengsa mengancam. Saat mereka menatap Tengsa yang berbisa, mata para praktisi elit di sekitarnya berkilau. Akhirnya, mereka semua memilih untuk menganggukkan kepala dengan diam. Cult Puppet yang mengerikan itu terlalu kuat.
Sekarang Tengsa telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, berdasarkan kekuatannya saat ini, bahkan Mulei dan Wu Zong tidak berani menyinggung perasaannya dengan ringan. Lebih jauh lagi, berdasarkan situasi saat ini, Gasly Puppet Cult jelas telah mengambil kendali atas situasi tersebut. Berdasarkan kekuatan Lindong, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Tengsa. Karena itu, jika mereka memilih untuk campur tangan sekarang, mereka pasti akan mengundang reaksi mematikan dari Gasly Puppet Cult, pikir Lindong. Setelah mengintimidasi semua praktisi dari sekte lain di sekitarnya dengan kata-katanya, raut wajah Tengsa menjadi semakin berbisa. Kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, sebelum Yuan Power yang kuat secara manual menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Kemudian, ia meluas melintasi cakrawala dan secara langsung menyebabkan semua praktisi elit di sekitarnya bergegas mundur. Lindong, selain kematian, tidak ada pilihan lain yang tersisa untukmu. Teriak Tengsa. Wajah Tengsa mengerikan. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum aliran Yuan Power langsung berubah menjadi segel hitam raksasa di udara. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel hitam itu, sementara berbagai struktur kerangka muncul di sekitar segel hitam, ketika teriakan menyakitkan terus-menerus bergema, menyebabkan sakit kepala ke berbagai praktisi elit di dekatnya. Terbukti, ini adalah seni bela diri tingkat atas yang cukup kuat. Segel seret eroding tulang iblis. Teriak Tengsa. Segel hitam itu menyelubungi cakrawala, sebelum Tengsa dengan keras melemparkan telapak tangannya. Segel hitam itu segera merobek langit malam, sebelum meledak ke arah Lindong dengan langkah tak terbendung. Sepertinya Tengsa tidak berencana untuk mengujinya, tetapi dia benar-benar berniat untuk membunuh Lindong dengan satu serangan telapak tangan. Berdasarkan situasi saat ini, dia mengerti bahwa dia harus dengan cepat membunuh Lindong untuk memulihkan harta tersebut. Selain itu, komplikasi yang tidak perlu mungkin timbul. Segel hitam itu merobek langit dengan gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan itu menyebabkan semua orang menjadi khawatir. Bahkan, beberapa binatang iblis yang tangguh di daerah yang lebih dalam dari gunung terus tumbuh dalam kemarahan juga. Marten kecil, bantu aku, ucap Lindong. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada segel hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Dari permukaannya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Jika dia terkena itu, meskipun tubuhnya diperkuat oleh Thunder Jade Body dan Demonic Ape Transformation, dia masih akan terbunuh seketika. Bahwa Tengsa jelas berencana membunuhnya. Tenang saja bocah, jawab Marten kecil. Little Marten juga memahami situasi saat ini. Tanpa basa-basi lagi, sosok itu melintas sebelum langsung terbang ke tubuh Lindong. Seketika, cahaya ungu gelap yang aneh menyembur ke mata yang terakhir. Boom boom. Dengan bantuan Little Marten, aura Lindong tampaknya membengkak hebat pada saat ini. Kemudian, tangannya membentuk serangkaian segel tangan yang sangat rumit. Tepat saat segel tangan itu terbentuk, awan badai gelap segera muncul di langit. Bahkan, kekuatan Yuan di antara surga dan bumi mulai bergetar dengan kuat, sebelum mereka berkumpul di atas kepala Lindong dengan cepat. Getaran yang kuat. Mungkinkah Lindong benar-benar memanggil kekuatan yang aneh? Ucap praktisi wayang sadis. Aura itu, sepertinya Manifestation Martial Arts. Lindong akan mengeksekusi Manifestation Martial Arts untuk melawan Tengsa. Teriak praktisi wayang sadis. Pemandangan aneh seperti itu hanya bisa dipanggil oleh Manifestation Martial Arts. Namun, Lindong masih terlalu lemah. Bahkan dengan alat yang kuat seperti Manifestation Martial Arts, dia masih belum cocok untuk Tengsa. Ucap praktisi wayang sadis. Saat mereka menatap kekuatan Yuan cepat berkumpul di atas Lindong, serangkaian bisikan terus bergema di pegunungan. Jari surgawi terpenjara yang sunyi besar, satu jari memenjarakan langit. Teriak Lindong. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Lindong menginjak punggung Flame yang kecil, sementara segel tangannya terus berubah, seperti naga dan ular yang menggeliat, dan itu tampak sangat aneh. Kemudian, raungan dingin yang dipenuhi dengan aura agung yang unik bergemuruh di udara. Saat deru keras Lindong menyebar, awan badai di langit bergemuruh, sebelum jari emas raksasa yang sangat besar perlahan-lahan muncul dari dalam. Ketika jari raksasa ini muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk dan wajah banyak orang yang terkejut.
Itu memang manifestasi martial arts dan itu benar-benar memiliki aura yang mengerikan, teriak praktisi wayang sadis. Namun, beberapa praktisi elit yang sangat tajam dengan lembut mengerutkan alis mereka. Meskipun manifestation martial arts sangat kuat, berdasarkan auranya, itu masih tidak dapat menandingi serangan Tengsa. Hah! Lindong menginjak punggung harimaunya saat dia menghembuskan udara putih. Berdasarkan pada kemampuan tubuhnya sendiri, bahkan jika dia menggunakan jari surgawi penaklukan agung yang kuno, dia hanya bisa menandingi setengah praktisi langkah manifestasi. Oleh karena itu, bahkan dengan Little Marten yang membantunya, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa, yang berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun, Great Heaven Fingerprint memenjarakan jari surgawi tidak ada manifestasi seni bela diri biasa. Bahkan ketika sekte kuno berada di puncaknya, itu masih dianggap sebagai manifestation martial arts tingkat atas. Ketika itu benar-benar dieksekusi, kekuatannya bahkan bisa mengejutkan langit, ucap Marten kecil. Marten kecil, bantu aku. Teriak Lindong. Raungan yang dalam bergema di dalam hati Lindong. Cahaya ungu gelap berputar di matanya, persis seperti pusaran air, sebelum dia tiba-tiba maju selangkah, sementara segel tangannya terus berubah. Saat segel tangan Lindong terus berubah, gemuruh guntur langsung memantul di udara, sebelum gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan sekali lagi muncul. Dia belum selesai. Jangan bilang bahwa manifestation martial arts ini belum sepenuhnya dieksekusi. Ucap praktisi yang sadis penasaran. Keributan sekali lagi muncul di udara menyebabkan wajah semua orang berubah. Segera, mereka merasa agak takjub. Manifestasi martial arts seharusnya tidak sekuat ini. Ucap praktisi wayang sadis. Tengsa, tidak akan mudah membunuhku. Teriak Lindong. Mata Lindong dingin seperti pisau saat dia menatap tepat pada Tengsa yang mengerikan. Kemudian, segel tangannya berubah sebelum suaranya yang dingin memantul melintasi cakrawala. Jari surgawi pemenjaraan sunyi yang besar, dua jari menghancurkan gunung dan sungai. Teriak Lindong sambil menyerang. Ledakan. 2 lapisan-lapisan awan badai hancur, sebelum gelombang kejut yang sangat menakutkan secara manual menjalar dari dalam awan badai. Segera setelah itu, orang banyak melihat jari ungu gelap raksasa perlahan muncul dari dalam awan badai sebelum berdiri di sebelah jari emas raksasa. Dalam hal ukuran dan energi gelombang kejut, jari raksasa ungu tua itu jauh lebih kuat dari jari emas itu. Ada simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya terpampang di jari raksasa itu, sama seperti gambar dari surga. Mereka tampak sangat dalam dan rumit. Matilah! Teriak Lindong. Kedua jari itu menjulang di atas bumi, seperti pilar yang menahan langit. Kilatan dingin tebal mengalir di mata Lindong. Saat dia menunjuk jarinya, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung dari kerumunan, dua jari raksasa itu merobek cakrawala, sebelum mereka dengan keras menghantam segel hitam raksasa itu. Bang! Langit dan bumi sepertinya langsung diam. Kemudian, badai Yuan Power yang tak terlukiskan dengan hebat meletus di udara, sebelum setiap pohon raksasa dalam radius ribuan meter langsung hancur lebur menjadi debu. Beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult di dekatnya langsung tertiup angin, sementara beberapa yang tidak beruntung terus-menerus memuntahkan darah segar, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka hidup atau mati. Hanya dalam hitungan detik, segala sesuatu dalam radius ribuan mil berantakan. Banyak sosok buru-buru mundur, sementara mata mereka menatap dengan waspada pada pemandangan yang menghancurkan bumi ini. Segel hitam Tengsa hancur berantakan. Ucap praktisi wayang sadis terkejut. Seluruh pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tempat di mana mereka bertabrakan, sebelum teriakan kaget tiba-tiba bergema. Kemudian, orang banyak mulai melihat bahwa segel raksasa yang terwujud oleh Tengsa benar-benar hilang oleh kedua jari raksasa itu. Kemudian, terus menyapu ke arah Tengsa dengan gelombang kejut yang sama kerasnya. Manifestation Mountain Wall, teriak Tengsa. Wajah Tengsa suram saat dia menatap jari raksasa masuk yang merobek cakrawala. Kemudian, dia dengan keras menginjak kakinya, sebelum Yuan Power yang kuat dengan cepat terwujud menjadi perisai Yuan Power yang tingginya beberapa ratus meter. Bentuk gunung samar-samar muncul di perisai itu dan memberinya sensasi yang sangat kokoh. Kemampuan tahap manifestasi canggih Tengsa benar-benar dipamerkan sekarang. Dengan jentikan tangannya, dia telah mewujudkan objek menggunakan Yuan Power yang bahkan bisa disebut sebagai Yuan Power Creation, dan itu sangat hebat.
Jika Lindong tidak memiliki manifestasi martial arts yang sangat kuat seperti Great Heaven Desolate Emergeoning Finger, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Boom boom. Jari-jari raksasa menghantam perisai Yuan Power sebelum suara yang menghancurkan bumi langsung meledak. Kemudian, serangkaian gelombang energi dengan cepat menyapu bui, sebelum retakan mulai muncul. Namun, tepat saat retakan muncul pada perisai Yuan Power itu, kedua jari raksasa itu mulai redup. Jelas, berkat kebuntuan ini, mereka perlahan-lahan kelelahan. Krek-krek, seiring semakin banyak retakan muncul, akhirnya, perisai Yuan Power meledak dengan bunyi keras. Kemudian, angin yang sangat mengejutkan menyapu seluruh tubuh Teng Sa, menyebabkan rambutnya hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan perisai Yuan Power itu, dua jari raksasa benar-benar menghilang beberapa saat sebelum mereka akan mencapai kepala Teng Sa. Ketika jari-jari raksasa itu lenyap, fenomena alam yang aneh itu langsung hilang. Namun, syok masih memenuhi mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong tidak hanya dapat memblokir serangan praktisi manifestasi tingkat lanjut, ia bahkan bisa membalas serangan. Manifestasi martial arts memang kuat. Namun, bisakah kamu menggunakannya lagi? Ucap Teng Sa menantang. Keheningan menyelimuti domain ini, sebelum Teng Sa yang acak-acakan mengangkat kepalanya. Matanya menatap berbisa pada Lindong seperti ular beracun, sementara dia perlahan berbicara. Jika kamu tidak bisa, maka pemimpin sekte ini akan merenggut nyawamu. Ucap Teng Sa mengancam. Teng Sa perlahan mengangkat telapak tangannya, sebelum dia mengarahkannya ke Lindong. Kemudian, kekuatan Yuan yang menakutkan dengan cepat berkumpul sekali lagi di telapak tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah meminjam kekuatan Little Marten dan mengeksekusi tahap kedua Great Desolate Emergeoning Finger Surgawi, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Teng Sa. Mata Lindong suram saat dia menatap Teng Sa. Serangan itu sudah merupakan serangan baliknya yang paling kuat. Namun, itu gagal mencapai hasil yang diinginkan. Apapun, perbedaan kekuatan antara dia dan Teng Sa terlalu besar. Lindong, apa yang harus kita lakukan? Suara serius Marten kecil tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat Crevice Black Yin yang tidak berdasar itu. Setelah perjuangan singkat, kilatan iblis akhirnya melintas di matanya. Pergilah, mari kita pergi ke Crevice Black Yin misterius itu. Ucap Lindong. Lindong melambaikan tangannya, sebelum dia langsung mengarahkan tubuh Little Flame. Saat ia mengepakkan sayapnya yang berdarah, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, ia berlari ke jebakan maut misterius Black Yin. Haha, Teng Sa, jika kamu punya cukup nyali, kejar tuan muda ini. Ucap Lindong menantang. Ketika mereka mendengar tawa hangat Lindong, mata semua orang menyusut sementara pikiran yang sama melintas di hati mereka, orang itu gila, ucap praktisi wayang sadis, lalu bersambung.